dalam ibadah rutin keluarga melalui persekutuan bersama Tuhan. Hendaklah hati kita tetap damai dan sukacita. Persekutuan kita tetap ada di dalam Tuhan. Mari kita saat ini beribadah dan memuliakan serta meninggikan namanya yang hadir di tengah kita. Mari berdiri menghadap Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di tempat yang tinggi, kami datang sujud dan menyembah-Mu, seraya memanjatkan syukur hati kami. Kami mempersembahkan ibadah keluarga kami sebagai bukti kasih dan cinta kami kepadamu. Kami mengundang Engkau untuk hadir dan memimpin ibadah ini. Datanglah ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Pembacaan Mazmur 28 ayat 6 sampai 9. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, Aku tertolong sebab itu berdaya hatiku. dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya. Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami menyapa Engkau, seraya menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kami akan menyiapkan hati untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami memohon dalam kerendahan hati kami, berikanlah kami hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman Allah, kami bisa mampu mengerti dan memahaminya dalam kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Rut pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya,
diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baiklah, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia di sebelah kaki sampai pagi, lalu bangunlah ia, sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarkannya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan katakan, berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kembali kita akan mendalami dan menggali kebenaran firman Tuhan pada saat ini untuk mau melihat tentang sebuah rencana Allah yang besar yang tanpa kita bisa mengenal dan mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya di luar dari diri kita. Pada saat ini ada sebuah pertanyaan mengawali khotbah ini. Sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Allah secara total? Pertanyaan ini mau menempatkan sebuah pemahaman dalam diri kita tentang arti penyerahan diri. Penyerahan diri yang sungguh kepada Allah. Saat ini kita belajar melalui penyerahan diri seorang Rut. Di dalam Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 15. Dari teks yang boleh kita baca bersama, bagaimana sudah dijelaskan dalam khotbah hari Minggu tentang sebuah perjalanan kehidupan seorang perempuan dari Moab yang hidup dalam rencana Allah dan masuk dalam rencana dan karya besar Tuhan lewat bangsa pilihan, yaitu Israel. Apa yang terjadi dalam kehidupan Rut? Sehingga ketika Rut berada bersama-sama dengan ibu mertuanya kembali ke Bethlehem, lewat statement yang diberikan kredo dan pengakuan imannya bahwa bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Menunjukkan kembali kepada sebuah keterbukaan hati untuk menerima keberadaan Allah yang baru dia kenal, yang pada akhirnya menuntun dan membawa dia kepada sebuah rencana besar daripada Allah. Ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, lewat perikop bacaan ini kita mau diingatkan kembali bahwa Rut mengikuti apa yang menjadi arahan daripada Naomi sebagai mertuanya. Apa sih yang disampaikan oleh Naomi? Naomi menginginkan ada seorang dari bangsa Israel, orang-orang Bethlehem bisa mampu menebusnya. Karena dalam sebuah tradisi keberadaan orang Israel pada waktu itu,
ketika seorang laki-laki Israel menikah dengan perempuan di luar bangsa Israel, dia akan mampu menjadikan istrinya itu menjadi satu bangsa dengannya. Tetapi ketika seorang suami itu meninggal, maka status istrinya kembali menjadi status di mana ia ada sebagai bangsa di mana dia lahir. Artinya itu juga menjadi status keberadaan Rut, bahwa Rut kembali menjadi status seorang Moab, perempuan Moab. Daripada itu, Naomi terbeban untuk berusaha mencari orang supaya orang-orang Betlehem bisa mampu menebusnya. Sehingga bagaimana arahan daripada Naomi untuk Rut, mau mengingatkan dia menyuruh Rut untuk pergi ke pengirikan dan tidur di bawah kaki tuannya, yaitu Boas pada waktu itu. Dan daripada cerita firman Tuhan dikatakan bahwa terkejutlah Boas bahwa ada seorang perempuan yang tidur di bawah kakinya. Lalu dia bertanya, siapakah engkau ini? Lalu Rut menjawab, aku Rut, hambamu. Karena pada waktu itu Rut bekerja sebagai hamba yang memungut jelai. Sehingga dikatakan, apakah yang harus aku lakukan? Lalu Rut katakan, kembangkanlah kiranya sayapmu untuk melindungi hambamu ini. Perkataan itu lebih mau mengarahkan kembali kepada kita untuk mengerti. Kata sayap untuk melindungi, mau memahami kembali bahwa Rut membutuhkan perlindungan. Dan ketika dia berbaring di kaki seseorang adalah salah satu cara untuk menempatkan dirinya paling rendah. Dan juga menunjukkan totalitas kerendahan hatinya. Ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, itu sebuah cerita yang boleh kita lihat dalam perjalanan Rut bersama Naomi. Tetapi ada hal yang menarik di sini yang kita pelajari bersama. Bahwa dari cerita firman Tuhan ini, kita mau belajar daripada Rut tentang sebuah kepatuhan. Kepatuhan akan perintah yang diberikan kepadanya tanpa bantahan, tanpa sanggahan, dia lakukan hanya untuk kemuliaan bagi Allah. Dia kerjakan tanpa ada alasan apapun. Sehingga ketika kita mau melihat kerendahan hati dan kepatuhan Rut, baru terlihatlah buah daripada apa yang dilakukan oleh Rut. Makanya kalau kita bisa mau meruntut kembali dalam sejarah Yesus, Rut menikah bersama Boas dan melahirkan anak dan diberi nama Obed. Obed itu adalah ayah dari Isai. Dan Isai itu adalah ayah dari Daud, seorang raja bangsa Israel. Dan keturunan dari Daudlah yang akan masuk kembali kepada silsilah Yesus Kristus. Jadi ibu bapak saudara, peristiwa kehadiran Rut di tengah-tengah keberadaan bangsa Israel mau mengubah cara pandang, mau menggoyahkan pemikiran orang Israel yang begitu keangkuhan dan kesombongannya, yang tidak pernah menganggap bangsa-bangsa lain di sekitarnya adalah bangsa-bangsa yang juga diberkati oleh Allah. Tetapi lewat rencana Tuhan dalam diri Rut, bagaimana Tuhan mau mengubah cara pandang bangsa Israel. Di tengah-tengah kehadiran perempuan Moab, dia pun juga dipakai oleh Allah mewujudkan rencana dan karya besar Allah dalam kehidupan perjalanan sejarah bangsa Israel, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Tuhan mau menunjukkan kembali dan mengajarkan kembali kepada kita untuk melihat tentang kehadiran Tuhan itu benar nyata dan ada. Sehingga dari beberapa hal yang penting yang boleh kita pelajari lewat cerita Rut ini, mau mengingatkan kembali, rencana Allah dapat dipenuhi dengan cara yang tidak terduga. Kita mengerti bahwa hidup ini selalu ada dalam rencana Allah. Rencana Allah jangan selalu dilihat dalam kacamata memandang kita dengan akal pikir kita. Tetapi rencana Allah itu tidak bisa mampu dihalangi oleh rancangan dan pemikiran manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mau mempelajari dari cerita kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah berkarya dalam hidup orang yang setia. Mau dikatakan kembali, seorang Naomi, seorang Rut adalah orang-orang yang setia.
Kalau saya mau mengulang kembali khotbah di hari Minggu, mau mengatakan bahwa ketika Rut kembali dari Moab dan datang kembali ke tanah kelahirannya di Bethlehem, mau mengingatkan bahwa orang memanggilnya Naomi, tetapi dia katakan apa dalam kebenaran firman Tuhan? Jangan sebut aku Naomi, tetapi sebutlah aku Mara. Karena Tuhan yang Maha Kuasa telah menghadirkan kepahitan dalam hidupku. Artinya Naomi mengalami banyak sekali penderitaan dalam hidupnya. Bencana kelaparan membawa ia dan keluarganya hijrah ke Moab. Di Moab bagaimana Tuhan memanggil kembali suaminya Elimelek. Demikian juga selama 10 tahun dua anaknya Mahlon dan Klion pun Tuhan ambil. Dan dia hidup sebagai seorang janda dan tidak memiliki anak-anak. Dia hanya tinggal bersama dua menantunya, perempuan Moab. Sehingga ketika kita mau melihat kesetiaan daripada Naomi, mau menampilkan kembali kepada kita, mampukah kita setia di tengah-tengah mara, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah akar pahit yang terjadi dalam hidup ini. Tetapi kita mau melihat Allah tetap berkarya dan berencana. Demikian juga terjadi bagi Rut, bahwa karya besar Allah untuk Rut terjadi dan digenapi, membawa kembali kepada sebuah perubahan pemahaman bangsa Israel yang menempatkan bahwa bangsa-bangsa di luar Israel adalah bangsa-bangsa yang tidak diberkati oleh Allah. Hanya Israel yang menjadi bangsa pilihan, yang lain tidak. Yang ketiga, kita belajar bahwa Allah melimpahkan kebaikannya pada semua orang. Tuhan berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang siapapun orang itu. Mungkin manusia berbuat baik hanya kepada orang-orang yang baik atas dirinya. Mungkin manusia hanya berbuat baik untuk orang-orang yang selalu tidak mengecewakan hidupnya. Tetapi ketika kita mau melihat bagaimana Allah melimpahkan kebaikan bagi semua orang, tanpa memandang suku, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang perbedaan, mau memperlihatkan akan kuasa Allah yang besar, yang membawa dan menghadirkan kebaikan kepada siapapun. Hendaklah kita juga belajar dari keteladanan Allah untuk bisa mampu melakukan kebaikan kepada siapapun, baik orang yang mengecewakan maupun orang yang menghadirkan kepahitan dalam hidup kita. Yang keempat, yang kita dapat pelajari, Allah memperhatikan semua orang dan berkarya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dari poin yang keempat kita mempelajari kembali bahwa tidak ada kacamata memandang Allah lepas dari perhatiannya untuk diri kita. Apa yang tidak dilihat oleh Allah atas hidupmu, apa yang tidak dilihat oleh Allah atas hidup keluargamu, apa yang tidak dilihat oleh Allah dalam setiap kehidupan rancanganmu, dalam hidup pribadi maupun keluarga, semua Tuhan perhatikan, sehingga Dia memberikan tepat menurut waktunya, apa yang terbaik menurut Allah. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan Rut bersama Naomi. Mara yang terjadi dalam hidup Naomi, kepahitan dalam hidup yang membawa ia pun tidak pernah meninggalkan Allah di tengah-tengah kepahitan hidupnya. Dan dia tetap mau memperlihatkan dirinya bahwa Allah tetap berkarya dalam hidupnya walaupun hal-hal yang buruk terjadi padanya. Jadi ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita pelajar daripada kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini tentang sosok dan figur seorang perempuan Moab, Rut, dan bagaimana Rut hidup dalam kesetiaan ketika dia mengenal Allah, dan Rut pun hidup dalam kepatuhan akan setiap perintah yang diberikan kepadanya. Buah dari kepatuhan itulah membawa dan menghadirkan dirinya menjadi berkat atas semua manusia, yaitu lewat kehadiran Yesus Kristus dalam generasi keturunan yang hadir lewat keberadaan Rut. Ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, marilah bila kita meyakini bahwa kisah Rut ini membelajarkan kembali kepada keluarga-keluarga kita untuk selalu patuh kepada perintah, untuk selalu mengikuti nasihat, karena Rut diberkati dari buah sebuah keperintahan dan kepatuhannya yang sungguh dia lakukan.
Dan daripada itu pula tema hari ini mau mengingatkan kembali kepada kita, jangan nanti, lakukan sekarang. Tema ini mau mengarahkan kembali kepada kita untuk bergerak. Sekarang waktunya. Bergerak untuk melakukan kehendak Allah. Bergerak untuk melakukan perintah Tuhan. Sama seperti Naomi dan Ruth mengikuti kehendak Allah. Dan terlebih ketika Ruth pun patuh dan mengikuti segera tanpa bantahan apa yang dikatakan oleh Naomi. Dari cerita firman Tuhan ini dan pesan firman Tuhan ini, tidak ada tempat yang lebih aman lagi selain daripada Tuhan. Sehingga pada akhirnya hanya yang paling terpenting dari semuanya, hiduplah patuh, hiduplah taat, dan juga hiduplah dengan memiliki kerendahan hati. Buah dari semua itu akan mendatangkan berkat yang besar dalam hidup pribadi kita, dalam hidup keluarga kita. Kiranya keluarga-keluarga kita pun dipanggil untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini, dan belajar menjadi Ruth-Ruth di zaman sekarang, dan belajar menjadi Naomi-Naomi di zaman sekarang, yang tetap kuat bertahan di dalam iman, di dalam kasih dan pengharapannya, dan tidak pernah lari dari ketidaktaatan, tetapi tetap patuh hidup dalam kerendahan hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dunia dalam rawatnya berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil lurus. Biar dalam gulita bergemilang berita satu saja Tuhan kita sang penebus. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, kembali kami menghampiri kekudusan-Mu seraya menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Allah untuk setiap hidup yang masih boleh kami nikmati atas anugerah-Mu. Pada jam malam hari ini, kembali kami menghampiri kekudusan-Mu untuk mengajukan berbagai hal dalam setiap perjalanan kehidupan kami yang kami gumuli. Sehingga ketika kami membawanya kepadamu, kami percaya bahwa Allah berkuasa untuk bisa mampu menyelesaikannya. Pada jam malam hari ini kami membawa dan menggumuli setiap apa yang boleh kami dengar dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Meteraikan kebenaran Allah dalam hidup kami ya Bapa, sehingga setiap perkataan kebenaran firman-Mu yang sudah diperdengarkan memampukan kami mengerti, dan itu juga memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kami juga menyatukan hati kami berdoa untuk pergumulan bangsa-bangsa dalam dunia ini. Ketika kami menggumuli pandemi COVID-19, kami mendoakan WHO sebagai lembaga riset kesehatan dunia dalam upaya menemukan vaksin atau pengobatan untuk COVID-19. Ya Allah, berkuasalah lewat setiap usaha dan upaya yang dilakukan saat ini. Bersama dengan kuasa Allah yang memberkati, maka segala sesuatu pun boleh mendatangkan kebaikan untuk kehidupan dunia. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa menopang keberadaan pemerintah kami. Tuhan memberkati pemerintah pusat dan di daerah dalam mengambil kebijakan strategis untuk rakyat Indonesia. Biarlah kasih setia Tuhan juga bekerja atas mereka, dan apapun yang mereka lakukan lewat kebijakan-kebijakan yang mereka buat, semua itu mendatangkan sukacita bagi kehidupan warga Indonesia. Demikian pula kami mendoakan pelayanan gereja-gereja yang ada di bawah PGI, demikian juga gereja GPIB. Diberkatilah dalam setiap panggilan dan pengutusan kami. Dan nyatakanlah bahwa gereja pun bisa mampu berkarya secara nyata dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan. Sehingga hadirlah wujud nyata Tuhan lewat setiap pelayanan gereja. Terima kasih Bapa,
Kami juga mendoakan seluruh tenaga medis, TNI, Polri, petugas pemakaman, petugas kebersihan, dan lainnya sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19. Tuhan bekerjalah lewat mereka, mampukan mereka, sehingga karya layan mereka pun benar-benar Tuhan perhitungkan, dan mereka pun bisa mampu melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka dalam pengabdian mereka. Kami mendukung dan mendoakan pasien-pasien yang saat ini bergumul, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah-rumah, yang mengisolasi diri. Kami juga percaya dan mendoakan mereka. Biarlah kasih setia Allah senantiasa memulihkan mereka di tengah-tengah pengharapan terbesar dalam hidup mereka. Bapa yang baik, kami juga mendoakan berkenan Tuhan memberkati setiap keberadaan persekutuan jemaat di tempat ini. GPIB Setiabudi, kami menyerahkan seluruh gerak layan kami. Kami mempertaruhkan seluruh aktivitas, tugas, dan tanggung jawab serta pelayanan yang kami kerjakan. Di dalam penyelesaian, di dalam setiap hal yang boleh kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan sukacita dalam pimpinan Allah. Setiap kami yang boleh terlibat sebagai pelayan Tuhan, berkenan Tuhan memberkati para presbiter, pendeta, penatua, dan diaken, unit-unit misioner, ke-6 Pelkap, komisi, panitia. Biarlah kami semua boleh bekerja sama, bersinergi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam persekutuan umat dan juga dalam persekutuan masyarakat di mana kami ada. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan seluruh jemaat yang ada di rumah, pribadi lepas pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Diberkatilah keberadaan kami masing-masing, dikuatkan kami ketika kami menghadapi berbagai hal dalam pergumulan hidup ini. Tetapi kami percaya Allah tetap setia melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Ketika kami mengalami pergumulan, Tuhan akan menguatkan kami. Ketika kami lemah, Tuhan akan mampukan kami. Dan kami percaya kasih setia Tuhan kami undang hadir dalam setiap kehidupan persekutuan dalam keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa yang di dalam sorga. Biarlah dalam setiap kehidupan kami semua, kami tetap dijaga dan disertai, selalu dipimpin oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ungkapan syukur kami, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala dosa, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur
dan pujian selamanya. Aku bersyukur atas sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah, dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, kami tahu bahwa kami hidup diberkati oleh Allah. Berkat yang kami terima, sebagian kecil kami kembalikan kepadamu lewat persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan kepadamu dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan dalam persekutuan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Dengarlah amanat pengutusan bagi kita sekalian. Kita akan tutup ibadah keluarga pada saat ini. Saya mengajak kita semua, keluarga kita, untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, baik pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Lakukanlah sekarang, jangan tunda untuk melibatkan Tuhan. Ketika Tuhan terlibat secara utuh dalam hidupmu, maka kamu dan keluargamu, saya dan kita sekalian, akan menikmati semua janji berkat Allah dalam hidup ini. Percayalah akan hal itu. Di jalanku, ku punya sobat terdekat, dengan lembut menuntun langkahmu. Malam gelap, dibuatnya terang cerah, dialah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal akan takutnya. Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri Bapa. Umat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Amin.